hammam. Ainal hammam. Tahu-tahu ditunjukkan oleh Nu'aimah, diputer-puterin dulu. Begitu diputer-puterin, masih ada di tengah-tengah masjid. Ini sudah, kamu boleh kencing di sini. Ini namanya hammam. Akhirnya orang yang buta tadi terpaksa kencing di sor. Bagaimana ada orang kencing di masjid? Sahabat marah betul. Nu'aimah kabur. Kabur. Dimarahin betul itu yang buta kepada oleh para sahabat yang lain. Kamu nggak tahu apa? Kalau ini adalah masjid. Nu'aimahnya kabur. Ini guyonan yang berlebihan ini namanya. Kata yang buta tadi, awas pokoknya. Andai kata saya ketemu yang namanya Nu'aiman, saya akan pukul dia, saya akan hajar dia. Nu'aiman dengar kalau orang buta tadi ngancam Nu'aiman. Begitu ada di masjid, ya, Nu'aiman masih pura-pura, ya, ketemu dengan orang buta tadi dengan suara yang agak berbeda. Kamu kan mau nyari Nu'aiman, padahal Nu'aiman itu sendiri nanya, kalau mau saya tunjukkan. Sekarang Nu'aiman sedang ada di depan mihrab. Ayo saya antar. Kamu nanti bisa puas, kamu pukul sekeras-kerasnya. Padahal yang ngajak tadi Nu'aiman sendiri, Pak. Begitu, mau mana orangnya katanya. Akhirnya si sang buta tadi diajak oleh Nu'aiman. Itu loh, Nu'aiman sedang wirid di depan mihrab, padahal itu Sayyidina Utsman ibnu Affan. Akhirnya apa itu? Sayyidina Utsman ibnu Affan dipukul betul. Marhaban kiai, ahlan wa sahlan. Kiai Ibnu Abidin ini wakil Rais Syuriah PWNU yang sekaligus Ketua Umum MUI Jakarta Utara. Saya mohon maaf, ada sahabat saya Kiai Abi Ikhwanuddin, mana tadi? Pulang. Oh, Mas Abi ini bendahara umum MUI. Jadi sahabat sejak muda memang kemana-mana sering bareng. Saya agak lupa ini pidato gara-gara Pak Kiai datang. Jadi tadi Nu'aiman itu sampai kurang ajar gitu, kurang ajar. Orang buta saja dikerjain gitu ya. Nah, yang model-model begini guyonannya kelewatan. Tapi kalau guyon yang mencerdaskan, itu para ulama-ulama terdahulu juga senang guyon, apalagi di kalangan santri. Santri ini ya makan juga pas-pasan aja, kok masa serius terus. Guyonan itu hiburan. Hiburannya begini-begini guyonan, ya. Tim hadroh dari mana nih? Ibnu. Dari mana? Ayo coba angkat terbangnya. Raqat aina ya syauqan wali thaibata. Ayo. Wa ataitu ila habibi fahda ya qalbu arifkan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi.
Hadirin para ulama, para kiai yang kami hormati. Jadi insya Allah pertemuan pada malam hari ini bagian cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merasa bahagia sebagai warga NU, apalagi tradisi warga Jakarta pada umumnya ini persis sama. Tidak ada yang beda dalam amaliyah. Insya Allah amaliyah warga Jakarta ini sama persis dengan amaliyah yang diajarkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kalau ada yang beda, itu pasti ada problem. Problemnya mungkin karena pengaruhnya macam-macam. Ada mendapatkan mantu yang berbeda, ada karena kerjaan urusannya. Akhirnya apa? Amaliyahnya jadi beda. Insya Allah persoalan amaliyah sudah selesai, walaupun kadang-kadang ada tantangan, tapi itu sifatnya kecil. Insya Allah kalau kita terus kita tangani, amaliyah tidak menjadi masalah untuk warga DKI Jakarta. Nah, yang menjadi masalah ini kadang-kadang persoalan-persoalan yang terkait dengan fikrah. Jadi banyak fikrahnya orang yang amaliyahnya seperti NU, tapi fikrahnya kadang-kadang berbeda dengan fikrahnya yang disampaikan oleh ulama-ulama NU. Itu sebabnya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama maupun pengurus cabang Nahdlatul Ulama 1 tahun ini berkonsentrasi penuh untuk mengadakan madrasah kader NU. Jadi tolong yang belum ikut semuanya wajib, termasuk Rokes Syuriah, termasuk wakil Rokes Syuriah PBNU. Jadi semua, tidak ada yang dikecualikan, hukumnya wajib mengikuti madrasah kader NU. Tujuannya apa? Salah satunya adalah menyamakan persepsi, pemikiran, fikrah Nahdlatul Ulama. Kita tahu diajarkan oleh kiai-kiai kita punya pemikiran fikrah tawassut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian itu kami jadikan kamu sekalian ummatan wasata, umat wasatiyah. Wasatiyah ini kalau kita lihat beberapa referensi tafsir, misalnya ada yang mengartikan wasatus syai' baina torofaihi, tengahnya sesuatu di antara dua ujung, itu namanya tengah, wasat. Ada yang mengartikan wasat itu dengan kalimat al-adlu, adil. Itu sebabnya dari kata wasat muncul dalam bahasa Indonesia kata wasit. Wasit itu adalah orang yang tugasnya mengadili. Kalau di pertandingan ada wasit, untuk apa? Untuk mengadili.
Kalau ada yang curang, kasih kartu kuning. Curang lagi, kasih kartu merah. Itu kerjaannya wasit. Oleh karena itu wasit harus ada di tengah. Walaupun kata al-adlu tadi dalam banyak hal bisa maknanya berbeda-beda. Ada yang mengartikan al-adlu itu dengan kata sawa. Maka kalau orang sholat suka kita dengar sawu, oi sawa, sama rata. Kalau kita dapat bagian satu, ada yang dapat bagian 3, ada yang teriak, oi adil dong baginya. Karena apa? Ada yang bawa 3, sementara yang lain dapat 1. Itu kadang-kadang punya arti sawa. Kadang-kadang adil itu diartikan membela kebenaran. Maka ada partai yang suka membawa simbol membela yang benar. Itu sesungguhnya adalah salah satu simbol keadilan. Kebenaran itu sendiri ada yang menyimbolkan dengan bahasa kanan. Maka ada kelompok kanan yang merasa dirinya paling benar. Ada nggak itu? Semua disalah-salahin, maka disebut dengan kelompok kanan. Memang kanan itu kadang-kadang dijadikan simbol kebenaran. Itu sebabnya Al-Quran menggunakan kalimat ashabul yamin bagi orang-orang yang memang berlaku benar dalam hidupnya, nanti akan mendapatkan rapot dengan tangan kanan. Ada malah segalanya simbol kebenaran itu bukan kanan. Kalau anak-anak yang membaca Hasan Hanafi misalnya, itu simbol kebenaran itu kiri, Pak. Kiri itu sebagai simbol kebenaran karena kiri itu letaknya ini hati kita. Ada orang yang sholat begitu Allahu Akbar menaruh tangannya di sebelah kiri. Itu maksudnya apa? Mereka sedang menaruh tangannya di atas hatinya karena posisi hati ya ada di sebelah agak kiri. Kenapa disebut kebenaran? Karena hati ini kata sebagian ulama disebut dengan sumber kebenaran. Dia mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak, minta fatwalah kalian semua qalbaka kepada hati nuranimu. Itu sebabnya ada partai yang punya simbol Hanura, hati nurani. Maksudnya sama juga kebenaran. Dan itu semuanya simbol. Apakah Jam'iyah Nahdlatul Ulama perlu simbol? Perlu. Tapi tidak terlalu. Simbol kan penting. Buktinya punya peci, simbolnya Nahdlatul Ulama itu penting. Banser ada simbolnya, semuanya punya simbol. Tapi yang lebih penting tidak hanya simbol, yaitu adalah substansi itu sendiri. Itu sebabnya orang yang berpikir tawassul adalah pertengahan antara kelompok-kelompok yang hanya sekedar mementingkan simbol, ya, juga tidak orang yang berlebih-lebihan mementingkan substansi, tidak pakai simbol. Karena apa? Kadang-kadang kalau hanya sekedar substansi saja kita melupakan simbol-simbol, itu juga berbahaya. Bisa saja kita terlalu bebas
seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal dalam pemahaman agama, itu lebih banyak terlalu menggunakan substansi sementara tidak mau menggunakan simbol. Dan ada orang yang berlebih-lebihan, hanya simbolnya saja, tidak mau substansinya saja. Itu sebabnya teori kita, ya, la simbolian wala substansia. Jadi antara, ya, simbol dan substansi. Inilah teori ahli sunnah wal jamaah, fikroh kita. Kalau Ki Ma'ruf sering menggunakan dengan istilah la liberalian wala tekstualian. Tidak liberal tapi tidak tekstual. Kadang-kadang teks juga perlu, apalagi kalau sudah qot'i. Jangan macam-macam kalian, sok internet. Itu sudah qot'i maka hukumnya wajib mengikuti teks. Tapi bisa jadi kita harus memahami agama secara kontekstual. Kalau kita cari mana dalilnya maulid, kalau cari tekstualnya nggak bakalan ketemu. Mana? Coba cari dalilnya maulid, pasti dipahami secara kontekstual. Kalau kita lihat misalnya Sayyid Muhammad, ya, beliau mengatakan, kalau kita baca salah satunya karya Sayyid Alwi, Muhammad Alwi Al-Maliki, salah satu kitabnya yang banyak dikaji oleh santri-santri itu apa? Mafahim yajibu antusohah. Jadi paham-paham yang wajib diluruskan. Beliau misalnya mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi dasar memperingati Maulid. Misalnya, beliau mengutip hadis tentang puasa hari Senin. Su'ila, ya, an saumi yaumil isnain. Nabi ini pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Mengapa Nabi itu puasa? Maka Nabi menjawab, ya, dzaka wulidtu fihi. Pada hari Senin itu saya dilahirkan. Ini pemahaman kontekstual dari hadis. Kalau cari persis kayak maulid kayak begini, nggak bakalan ketemu ini. Ini namanya kontekstual. Kadang-kadang tekstual, kadang-kadang kontekstual. Kadang-kadang dikompromikan antara teks dan konteks. Bahkan dari tradisi atau budaya yang berlaku di daerah tersebut. Saya kasih contoh, Pak. Kalau ada suami meninggal, istri itu punya anak laki-laki, dari perspektif waris, istri dapat berapa ini? 1/8. Kira-kira sedikit apa banyak 1/8 ini? Masya Allah, 1/8. Kalau ditanya, ada ibu-ibu nggak? Ibu, kalau suami meninggal, tiba-tiba ibu dapat warisan 1/8, kira-kira sedikit apa banyak? Kalau di Arab Saudi, Pak, laki-laki itu betul-betul menjamin urusan istri, dan istri kerjaannya hanya nemenin tidur. Pertama, tradisi budaya Saudi itu mas kawinnya gede. Ini Pak Kiai sudah pernah tinggal di sana lama. Saya ini pernah nanya iseng aja tukang supir taksi kita, ya, saya tanya, Pak, kalau saya ajak ngomong politik itu nggak mau. Kalau di Indonesia sehari saja nggak ngomong politik bisa stres. Jadi ada orang tiap minggu itu demo terus. Iya, urusannya politik aja, katanya hiburan. Kalau nggak ada demo katanya bisa stres itu. Jadi memang dicari-cari supaya bisa demo.
Tapi insya Allah warga NU nggak ikut-ikutan yang model begitu. Lah di Saudi ngomong politik itu saru Pak. Akhirnya saya tanya tentang bab perempuan, senengnya minta ampun itu. Begitu saya tanya, Pak, kalau di Saudi itu mau nikah mas kawin yang paling kecil itu berapa? Dia sebutkan sekitar 20-25 ribu rial. Itu uang kalau buat beli mobil second dapat bagus. Jadi mas kawin paling sedikit seharga mobil. Saya tanya lagi sok-sok gaya, cuman itu aja Pak. Oh enggak, rumah dan isi-isinya harus wajib menyediakan. Oh ini berat. Tiba-tiba supir taksi tadi tanya balik ke saya, Bapak orang mana? Saya orang Indonesia. Indonesianya mana? Jakarta, saya bilang. Kalau di Jakarta berapa mas kawin yang paling kecil? Kata, waduh dikasih tahu apa enggak? Akhirnya saya agak diplomatis aja jawabnya, Pak, itu duit 20 ribu rial tadi kalau buat mas kawin di Indonesia Bapak bisa nikah 4 kali, saya bilang. Lalu dia langsung ngomong, Jakartanya mana, minta alamatnya. Maksudnya ngapain? Pantesan orang Arab ini suka datang ke Indonesia menikah di Indonesia. Kira-kira berapa? Tahu nggak bapak-bapak mas kawinnya berapa? Saya nikahkan saudara dengan anak kandung saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Masya Allah, saya cari di pikir-pikir nggak pernah nemu itu. Masa mas kawin seperangkat alat sholat? Ini memang ada dalilnya apa karena nggak punya duit kira-kira? Tapi itu menjadi ngetren. Untung ini ada bahasa ini, kalau nggak ada bahasa ini, banser nggak kawin-kawin Pak. Jadi kita diselamatkan oleh kiai-kiai kita dengan bahasa yang indah. Saya nikahkan saudara dengan mas kawin seperangkat alat. Berapa duit? 50.000. Saya ketemu ya di pasar itu ya, 100.000 sudah bagus. Coba kalau disebutkan dengan mas kawin 100.000, waduh isi. Tapi kan alhamdulillah perempuan Indonesia nerima walaupun mas kawinnya seperangkat alat. Saya tanya nih Pak, dulu kira-kira waktu bapak-bapak kawin tuh rumahnya udah nyiapin rumah apa belum? Boro-boro. Modal kayak begini apalagi yang datang dari kampung, modal kolor doang. Kadang-kadang sengaja nyari perempuan Betawi supaya betul-betul NU, tahu-tahu nunut urek. Tapi ya alhamdulillah orang Betawi gampang aja ya. Orang Indonesia itu baiknya minta ampun. Sudah menjadi suami istri lalu bikin rumah, kira-kira uangnya murni punya suami apa patungan? Patungan. Beli mobil patungan lagi. Dan banyak keluarga suami istri, duitnya istri lebih banyak daripada duitnya suami. Istri pegawai negeri Pemda DKI yang TKD-nya saja itu 4 kali lipat honornya PNS Kemenang. Mana tadi Ustaz Rangga itu? Mana udah? Honornya pegawai negeri, sama-sama pegawai negeri, tapi itu PNS Kemenang dengan DKI Pak. Masya Allah, itu 1/4-nya Pak. Jadi tiap bulan pegawai DKI itu mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun sekarang dipotong Covid 50%, tapi masih menang, masih banyakkan tetap gajinya orang DKI ketimbang teman. Nah sekarang Pak Rangga ini Pak ya, pegawai
gawe Pemda. Duitnya banyak mana itu? Banyak istrinya, rumah yang modalnya banyak istri, beli mobil istri, tiba-tiba suaminya meninggal. Lalu dapat berapa? 1/8. Ini problem kebanyakan perempuan-perempuan di Indonesia. 1/8. Padahal itu duit kan. Sebagian punya istri, kok begitu meninggal dapatnya 1/8. Oh, ulama-ulama NU cerdas.